Assalamualaikum Sobat MG, jumpa lagi dengan saya Maya Wagi bersama dengan Kak Ros lagi. Halo. Nah, Kak Ros ini merupakan Associate Counselor di Rumah Psikologi Surakarta dan merupakan HRD di beberapa instansi ya Kak Ros. Nah, dalam video sebelumnya kita udah bahas tentang tipe-tipe karyawan, kompetensi apa aja sih yang diperlukan biar cepet naik jabatan. Nah, kalau kita udah melakukan yang kemarin dibahas nih, tapi ternyata kok nggak naik-naik jabatan. Nah, kemarin kan Kak Ros bilang paling nggak 1 tahun, 2 tahun bakalan adalah hasilnya gitu. Tapi kalau misal sampai 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, ini nggak naik jabatan juga, malah anak baru yang kemarin sore naik jabatan. Padahal misal kita merasa lebih hebat gitu ya. Ini apa kita yang kepedean? Nah, apa sih solusinya? Apakah harus bertahan aja, sabar, atau resign, atau langkah-langkah apa yang diperlukan sebelum resign gitu? Silakan Kak Ros. Oke, terima kasih Mbak Maya dan sahabat dari Maya Wagi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan mencoba untuk sharing ya tentang tips-tips apa saja sih yang harus kita lakukan ketika misalnya nih karir kita kok stagnan, kita nggak naik-naik, atau justru malah step-stepnya gimana sih biar kita naik, atau mungkin kita resign gitu ya. Nah, yang pertama Pilih bertahan atau resign. Iya, jadi memang hidup itu pilihan ya teman-teman semua. Jadi memang kita memilih A pasti ada resikonya, kita memilih B pun pasti juga ada resikonya. Jadi ketika teman-teman hidup jangan hanya plan A ya. Ketika sesuatu itu nggak terrealisasi, biar kita tidak terlalu stres kayak gitu ya. Jadi siapkan untuk plan A, plan B, bahkan plan C seperti itu. Nah, yang pertama dulu nih, ketika karir kita mentok atau stagnan, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus evaluasi diri kita. Misal kita sudah bekerja di perusahaan itu 3 tahun atau mungkin 5 tahun ya, kok kita belum dipromosikan untuk naik jabatan, kita masih di posisi staff, terus kita masih di bagian ya gini-gini aja kayak gitu, atau mungkin ekspektasi gaji kita untuk naik berapa juta atau mungkin berapa persen itu kayaknya belum ada kabar segar, belum ada kabar yang jelas. Nah, mungkin itu evaluasi diri kita, tentu saja ya, evaluasi diri adalah evaluasi kinerja kita. Apakah selama kita bekerja kita banyak prestasinya, atau justru malah kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rutinitas yang sebenarnya itu adalah standar nilai yang diharapkan perusahaan itu pas-pasan, atau justru kita bekerja di bawah standar nilai perusahaan. Nah, itu perlu kita banget kan. Ada ya yang cuma datang jam 9, pulang jam 5, jam 12 mikir makan siang gitu doang, udah besok lagi. Iya. Nah, perlu diperhatikan juga teman-teman tipe yang seperti apa. Nah, yang kedua, teman-teman bisa melihat dari performance appraisal teman-teman atau penilaian dari perusahaan kepada teman-teman kayak gitu ya. Biasanya kan tiap perusahaan ya Mbak ya itu setiap setahun sekali, atau bahkan ada yang 6 bulan sekali itu melakukan penilaian kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman lihat tuh apakah ketika dinilai teman-teman itu mendapatkan nilai negatif atau mungkin banyak catatan di diri teman-teman, sehingga itu yang menyebabkan teman-teman itu nggak naik-naik karirnya, atau mungkin sebenarnya tahun ini dia mau diberikan promosi tapi karena mungkin ada catatan selama bekerja dia ngantuan, atau dia banyak nyemilnya sehingga kurang produktif, sehingga itu jadi poin penilaian yang akhirnya teman-teman ditunda untuk naik jabatan tadi atau mendapatkan promosi. Nah, yang ketiga, teman-teman hubungan dengan lingkungan kerja itu seperti apa kayak gitu ya. Biasanya nih teman-teman kadang kan yang mempromosikan jabatan itu biasanya kan atas penilaian dari atasan kita nih. Nah, ada juga jadi kita lihat dulu nih perusahaan apa dulu. Di teman-teman penilaiannya menggunakan penilaian tipe 360 derajat, artinya teman-teman dinilai dari bawahan, rekan kerja, atasan, jadi dari beberapa sisi. Tapi ada juga perusahaan yang untuk promosi jabatan itu hanya penilaian dari atasan. Nah, kalau hanya penilaian dari atasan, berarti teman-teman harus menjaga hubungan baik dengan atasan seperti itu. Bukan cari muka ya istilahnya, tetapi ya hubungan baik dalam profesional, hubungan profesional dengan atasan. Jangan sampai ketika nih misalnya
atasan kita meminta kita untuk datang rapat tepat waktu, tapi teman-teman sering telat atau mungkin melakukan kesalahan tidak minta maaf. Nah itu mengurangi keprofesionalan hubungan teman-teman dengan atasan kayak gitu. Kemudian selain itu teman-teman juga harus meminta evaluasi dari teman-teman, setim teman-teman yang kok kira-kira loh dia kan lebih baru ya dari aku, kok dia udah naik jabatan sih. Nah mungkin teman-teman bisa mencari informasi gitu ya, sharing dengan teman-temannya yang mendapatkan promosi jabatan. Mungkin ada gitu. poin yang kita nggak tahu, ternyata itu penting Iya. jadi pertimbangan ya. Mungkin kita merasa kepedean ya, kita merasa kita sudah bekerja ini, tapi kok aku belum dipromosiin. Nah seperti itu. Atau teman-teman juga bisa diskusi dengan atasan untuk meminta waktu lah istilahnya, meminta evaluasi secara pribadi kayak itu, bagaimana sih kinerja dia selama ini, kenapa karirnya mentok dan lain sebagainya. Dan jadi itu, memang tidak masalah ya untuk bicara dengan atasan, minta aduh saya kenapa sih kayak gini, mungkin masukannya gitu ya. Dan ketika teman-teman ingin meminta waktu ataupun berdiskusi dengan atasan, mencari tahu alasan kenapa sih dia nggak dipromot, nah itu bisa dengan cara yang sopan, kayak teman-teman harus bikin janjian dulu, teman-teman melihat mood bosnya itu seperti apa, jangan sampai salah timing itu misalnya nih di perusahaan sedang hektik, lagi banyak tugas, banyak deadline, tapi teman-teman nggak lihat waktu karena mungkin kebawa emosi dan lain sebagainya, akhirnya langsung akhirnya malah bubar semuanya kayak gitu. Dan memang tujuannya untuk sharing, minta koreksi ya, bukan karena aku pinter, aku baik gitu ya. Jangan pede duluan. Jangan kepedean kayak gitu ya, jangan kepedean. Ingat dimanapun kita juga harus menghargai atasan kita dan menghargai teman-teman selevel kita, maksudnya setim kita kayak gitu. Mungkin mereka juga punya pendapat lain kan. Mungkin dia punya pendapat lain kayak gitu. Dan biasanya ada juga tipe perusahaan yang dia untuk promosi jabatan itu ikut seleksi. Asesmen itu. Jadi ada beberapa kandidat ya. Ada beberapa kandidat. Jadi misalnya nih di beberapa perusahaan, contohnya di PTPB itu, kalau misalnya ada promosi jabatan setiap setahun itu ada 3 kali, jadi banyak kan kesempatan untuk ikut promosi itu. Biasanya diumumkan, misal ada promosi bulan Maret, itu udah diumumkan, udah disounding ke karyawan semuanya, itu dari bulan Januari. Jadi silahkan teman-teman yang ingin mengikuti promosi jabatan, silahkan mengumpulkan berkas. Nah nanti ada seleksi berkas, misalnya nih berdasarkan masa kerja. Yang masa kerjanya 3 tahun lolos berarti kalau masa kerja kita kurang dari 3 tahun berarti kita tunda dulu nih kayak gitu. Terus habis itu setelah itu ya setelah selesai seleksi berkas itu biasanya akan ada seleksi kayak tes, asesmen, kemudian misalnya lolos nih, kemudian tes wawancara kayak gitu biasanya. Nah menurut aku perusahaan-perusahaan sekarang ya, karena ini era yang sudah berbeda, sudah maju, banyak perusahaan yang melakukan promosi jabatan itu dengan asesmen. Jadi terbuka siapa aja dan itu lebih lebih objektif, lebih fair ya. Jadi bukan karena keponakan bosnya, terus anak keponakan. Ada juga yang bukan karena masa kerja, justru murni karena prestasi dan lolos dia tesnya kayak gitu. Jadi ada kisah lucu nih. Ada beberapa karyawan di beberapa divisi yang dia itu udah ikut asesmen 4 kali untuk promosi jabatan, nggak lulus. Dan akhirnya ketika saya lihat ternyata permasalahannya sama di aspek-aspek itu dari tahun ke tahun. Ketika saya lihat turun ke lapangan, ketika saya membaca hasil tesnya, ternyata aspeknya di kepemimpinan nih sama manajemen tim. Nah padahal selama ini misalnya dia nih sebagai asisten manajer, dia mau naik sebagai manajer, otomatis kemampuan mengelola tim, mengelola orang harus bagus dong. Setelah saya cek, dia protes, saya itu sudah bagus, sudah melakukan ini. Ketika saya cek ke lapangan dan beberapa asesor, memang ternyata pengelolaan timnya kurang. Jadi dia sering marahin anak buah, ngebentak-bentak. Nah itu kan bukan aspek kepemimpinan yang baik kayak gitu. Malah justru membuat karyawan di
level bawahnya itu menjadi takut, akhirnya nggak produktif. Nah seperti itu. Jadi kayak misalnya dia jadi asmen aja udah kayak gitu, apalagi jadi manajer akhirnya nggak jadi naik deh, gitu ya. Kayak gitu, iya. Nah terus kalau udah semua nih dan mentok, terus kita kemana? Oh iya, kalau udah semua dan mentok, nah kita kan yang menentukan karir itu adalah diri kita sendiri ya. Kita mau lanjut silahkan, kalau kita terus-terusan mau bertahan dengan misal nih dengan posisi seperti itu sampai pensiun, atau mungkin gajinya segitu-segitu aja. Nah itu silahkan monggo, tapi ketika teman-teman memilih resign, nah ketika sebelum resign teman-teman harus pikirkan dan usahakan sudah punya pandangan untuk nanti melanjutkan kerja di mana atau berkarir di mana. Jangan sampai ketika teman-teman nih, mungkin bagi yang single ketika resign nggak masalah ya, karena mungkin belum ada yang dinafkahin atau masih sendiri atau masih ada tabungan. Nah bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, jangan sampai resignnya teman-teman itu mengganggu kayak pemasukan buat keluarga. Kan kasihan juga nih, misalnya seorang suami resign, dia belum memikirkan bagaimana dia menafkahi dan istrinya tidak bekerja, terus nggak punya tabungan. Benar. Jadi sebelum resign pun teman-teman harus melakukan beberapa tips kayak itu. Ini langsung ya? Enggak, nanti ada tips biar nggak kepanjangan videonya. Jadi tips sebelum resign ya Kak Ros. Tips sebelum resign, karena kan memang orang itu kan kondisinya beda-beda. Ada yang pengen mengejar karir sampai titik tertinggi, tapi ada juga yang udahlah aku jadi staff aja sampai pensiun, nggak apa-apa. Kita juga nggak memaksakan ya. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa 40 tahun cuma jadi staff, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Itu pilihan hidup masing-masing. Nah tapi kalau mau resign, sebelum resign ada tipsnya nih. Jangan lupa buat nonton video berikutnya. Jadi terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa buat subscribe channel Maya Wagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.